Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan presentasi kami dalam memenuhi tugas temu balik informasi dalam tahun ajaran 2023. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Agisni dan rekan saya Muhammad Rashid. Di sini kami akan menjelaskan salah satu jurnal yang berkaitan dengan relevansi feedback pada informasi retrieval, di mana pada jurnal ini dijelaskan implementasi relevansi feedback, yaitu salah satunya pada content based image retrieval yang diambil dari penelitian Ali Ahmed, di mana beliau ini mengimplementasikan relevansi feedback pada content based medical image retrieval. Dan nantinya ada latar belakang teori dan metode itu akan dijelaskan oleh saya, lalu rekan saya akan menjelaskan dari implementasi hingga penerapan hasilnya. Lanjut, nah sebelum masuk ke implementasinya, sebelumnya harus terlebih dahulu dijelaskan apa itu content based image medical retrieval yang diimplementasikan di sini. Nah, content based image medical retrieval yaitu teknik untuk mengambil gambar medis berdasarkan fitur gambar yang secara otomatis diturunkan seperti warna, tekstur, dan bentuk. Terdapat banyak aplikasi dari CPIMIR seperti pengajaran penelitian, diagnosis, dan rekam medis elektronik. Nah, kinerja pengolahan gambar dari CBMR ini tuh telah banyak diteliti juga oleh para peneliti selama beberapa tahun, sehingga sebenarnya banyak metode dan pendekatan yang dapat diusulkan. Nah, kenapa begitu? Karena salah satu tantangan pada CBMIR itu atau CBIR itu ya adanya semantic gap. Nah, semantic gap itu apa? Semantic gap itu yaitu perbedaan antara representasi data yang rendah tingkat yang diambil dari teknik pemrosesan komputer seperti pengambilan gambarnya dengan pemahaman tingkat tinggi yang dimiliki manusia yang menjalankannya terhadap informasi yang sama. Jadi ada kesenjangan antara hasil data yang diambil dengan pemahaman manusia yang menjalankan eh, pengambilan data tersebut. Nah, salah satunya, salah satu solusinya yaitu menggunakan relevance feedback retrieval method, di mana dalam metode ini pengguna itu nantinya akan memberikan umpan balik terhadap hasil pencarian yang diberikan oleh sistem. Nah, nanti pengguna memberikan label atau tanda pada gambar-gambar yang dianggap relevan atau tidak relevan terhadap query pencarian mereka. Informasi umpan balik ini kemudian digunakan oleh sistem untuk menyempurnakan pencarian berikutnya. Nah, nantinya tuh previewnya tuh nanti ada beberapa fitur yang akan diekstraksi merepresentasikan setiap gambar. Nah, nanti dari beberapa gambar teratas itu nanti akan digunakan sebagai pemilih untuk memilih coefisien yang kesamaannya paling efektif. Nah, nanti akan digunakan dalam proses pencarian akhir. Langsung lanjut saja ke pengenalan dasar dari content based image retrieval. Jadi konsep utama dari content based image retrieval itu yaitu menghasilkan representasi yang dapat dibaca oleh mesin, di mana dari karakteristik fisik suatu gambar, yaitu seperti warna, tekstur, dan bentuknya. Nah, sebagai gantinya, deskripsi atau definisi ini nantinya akan dikenal sebagai ruang fitur yang akan diekstraksi. Nah, dapat diukur dengan koefisien dan metrik kesamaan, seperti yang dijelaskan pada penjelasan saya sebelumnya. Jadi nantinya dari metode ini, dari sistem CBIR ini, nantinya akan diambil fitur-fitur yang akan diekstraksi nanti dan akan diukur dan koefisien, lalu akan dicampur dengan metode relevance feedback method tadi. Nah, untuk cara flowchart kerja dari CBIR ini yaitu ada dua proses, di mana pada sistem offline setiap gambar diindeks dengan vektor-vektor yang diekstraksi sebagai indeksnya.
Nah, jadi nantinya setiap gambar diberi kode atau vektor fitur yang dihasilkan dari ekstraksi fitur. Nah, proses ini dilakukan di luar waktu operasional atau saat tidak ada permintaan langsung dari pencarian gambarnya. Jadi sehingga gambarnya dalam basis data diberi kode dengan vektor fitur untuk memfasilitasi pencarian dan pengambilan gambar saat sistem dalam metode online. Nah, sedangkan lanjut ke online-nya nanti setelah gambar query dimasukkan, vektor fiturnya itu diekstraksi dengan cara yang sama seperti gambar dalam dataset pengambilan gambarnya. Lalu nantinya menggunakan vektor fitur untuk memberi skor pada semua gambar yang mungkin ada dalam basis data dengan menggunakan ukuran kesamaan atau eh, ya ukuran atau matrik kesamaan. Nah, nantinya dari proses ini tuh gambar-gambar yang skornya lebih tinggi dari ambang batas yang telah ditentukan oleh penggunanya nanti eh, akan diperbaiki lebih lanjut untuk meningkatkan konteks visual dari query aslinya sehingga nanti ada urutan penurunan dari skor pengurutan ulang sebagai hasil output pengambilan gambar yang diurutkan berdasarkan dari probabilitasnya. Jadi nanti ada fitur extraction, ada searching dan scoring, lalu ada pengurutan dan hasil pengambilan gambarnya. Mungkin gambar ini kurang terlihat karena ini diambil dari salah satu jurnal yang lain juga. Nah, ini beberapa contoh dari eh, kategori image representation metode-metodenya. Jadi ada dibagi eh, tiga yaitu konvensional, classification CNN fitur, sama retrieval CNN fitur. Nah, mungkin yang akan kita jelaskan di sini lebih lanjut nantinya itu eh, metode CNN. Metodenya itu jadi pada penelitian ini eh, peneliti itu idenya menandai atau memberikan label dari beberapa gambar penting sebagai sebagai feedback nanti yang positif mana yang tidak begitu penting itu sebagai eh, feedback yang negatif. Nah, dari sampel yang diberi label ini nantinya sistemnya itu akan menyempurnakan proses pengambilan gambar. Nah, implementasinya itu dengan menggunakan gambar-gambar teratas yang diambil dalam menggunakan sekelompok dari 8 fitur nanti dan koefisien kesamaan. Dan nantinya gambar-gambar teratas itu akan diambil dan digunakan sebagai pemilih untuk memilih ukuran terbaik dan yang paling baik untuk setiap gambarnya. Ini jadi workflow-nya. Jadi nanti eh, ada seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, secara offline fase dan online fase. Nah, bedanya di sini yaitu adanya feedback proses di sini. Jadi, nanti setelah terkumpul gambar-gambar yang utama dari beberapa gambar yang dari fitur extraction yang telah diproses dari query-nya itu, nanti ada feedback proses yaitu dari pengguna itu ada memvoting eh, similarity coefficient dari image tersebut dan akan melakukan searching baru dan menghasilkan query image baru lalu diproses lagi ke preprocessing, feature extraction sampai menghasilkan gambar yang diinginkan. Jadi nanti ada siklus yang terjadi pada setelah similarity calculation tersebut. Jadi itu yang membedakan dengan sistem CBR yang sebelumnya. Polypreneur ini nantinya workflow-nya itu akan ditambahkan feedback proses. Nah, lalu di pre-processing itu ngapain gitu. Nah, pre-processing itu nantinya itu tahap persiapan kan. Jadi adanya pengubahan gambar dari RGB menjadi HSP, lalu adanya pemangkasan gambar dan menghilangkan batas gambar yang menyakup noise atau informasi labelnya. Nah, feature extraction juga nantinya akan dibagi jadi 18 fitur dari 6 fitur setiap ruang warnanya
dari seluruh data gambar menggunakan fungsi ekstraksi fitur momen warna dan fungsi tekstur matriks kemunculan tingkat abu atau GLCM. Eh, Menurut jurnal yang kami baca di sini itu eh, kenapa RGB menjadi hasil SP juga itu telah mengacu pada jurnal-jurnal sebelumnya. Begitupun dengan pembagian dari fitur-fitur 18 fitur ini, yaitu karena merajuk dari penelitian sebelumnya tentang CBMIR. Nah, ini salah satu contoh hasil yang penelitian tentang uh, fitur extraction function yang digunakan pada CBMIR. Ini standar deviation-nya bagaimana, skewness, uh, kurtosis, kontras, dan smoothness. Dan lalu, nah nantinya tadi setelah fitur extraction kan ada similarity measure, yaitu menghitung kesamaan, skor kesamaan. Nah, skor kesamaan ini yaitu perhitungan 8 metrik dengan atau koefisien kesamaan yang berbeda. Jadi di sini ada tabelnya, ada similarity coefficient Bray, Canberra, Chebyshev, CityBlock, Cosin, Euclidean, Index of Association, Zakat. Nah, setelah itu nanti masuk ke feedback based on ranking metodenya, di mana metode ini tuh sistem menggunakan pemilihan gambar teratas dari setiap kelas yang saya sudah jelas sebelumnya sebagai populasi pemilih untuk memilih koefisien kesamaan yang paling efektif. Nah, nanti yang digunakan dalam pencarian akhir itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih relevan lagi bagi penggunanya sesuai feedback yang diberikan. Nah, langkah-langkah dari feedback based on ranking method ini, pertama pencarian cepat awal. Jadi setelah pengguna mengirimkan query atau gambar awal, sistem menggunakan pencarian cepat untuk mengambil sejumlah gambar teratas yang serupa untuk setiap kelas gambar. Lalu nanti gambar-gambar ini tuh digunakan untuk memilih koefisien kesamaan yang dianggap paling efektif dengan skor tertinggi dari gambar-gambar relevan yang tersedia. Nah, kedua, setelah pemilihan gambar teratas itu untuk setiap kelas gambar, gambar-gambar teratas yang diambil dihitung dan dipilih sebagai populasi pemilih. Lalu selanjutnya seleksi koefisien kesamaan efektif. Nah, koefisien kesamaan yang dipilih digunakan dalam proses pencarian final untuk setiap kelas gambar. Jadi nantinya proses ini memberikan nilai rata-rata recall dan presesi akhir yang digunakan sebagai hasil akhir pengambilan gambar. Lalu dilanjut ke prosesan otomatis, nanti ada proses rankingan dan pemilihan koefisien kesamaan dari proses seleksi sebelumnya. Lalu ada yang terakhir penyesuaian berdasarkan feedback umpan balik gambar. Jadi setiap iterasi proses ini nantinya disesuaikan dengan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian. Mungkin cukup sekian penjelasan latar belakang hingga metode dari saya. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Rashid. Silakan. Itulah. Selanjutnya ada implementasi. Next. Di sini kita akan mengambil dari dataset Kvasir. Dataset ini terdiri dari 4.000 gambar endoskopi berwarna yang dianotasi oleh ahli medis. Gambar-gambar ini dikelompokkan ke dalam 8 kelas yang berbeda-beda, yang mana masing-masingnya itu ada 500 gambar berdasarkan dari anatomi, patologi, atau prosedur pengangkatan polip. Dan hasil eksperimennya, di sini ada 2 tipe eksperimen dari jurnal yang telah kami pelajari. Yang pertama yaitu eksperimen menggunakan satu query image, yang mana pengguna akan mengirimkan satu gambar, maka gambar yang paling banyak diambil untuk setiap kelas akan digunakan untuk memberikan informasi umpan balik. Informasi ini dipertimbangkan dalam proses voting, dan gambar yang memiliki suara terbanyak akan dan memilih similarity coefficient yang paling efektif akan digunakan untuk pencarian selanjutnya. Dan yang kedua yaitu eksperimen menggunakan 10 random image pada setiap kelas. Pada eksperimen ini, average recall dan precision dihitung untuk berbagai jenis potongan atau nilai teratas dari gambar yang akan diambil. Formula yang digunakan adalah
seperti yang di bawah, yaitu recall sama dengan number of relevant image dibagi dengan total number of retrieved image, dan precision yaitu number of relevant image retrieved dibagi dengan total number of relevant image. Next. Pada gambar di samping akan diilustrasikan rata-rata recall dan precision untuk gambar yang diambil dalam 8 nilai teratas, yaitu 400, 300, 200, 100, 50, 20, 15, dan 10 untuk 8 koefisien dasar dan metode yang digunakan. Dapat disimpulkan dari gambar di sebelah kiri ini bahwa RFRM atau garis yang warna merah ini yang di atas sendiri yang mengungguli ke-8 koefisien lainnya dalam rata-rata recall dan precision untuk semua pengambilan teratas gambar-gambar. Next. Diberikan juga tabel lain dari eksperimen yang diambil dari dataset Kvasir ini, itu pada hasil gambar di kiri, mana rata-rata, batas bawah, dan atas interval kepercayaan dari metode kesamaan yang berbeda. Mengungkapkan bahwa kita dapat meyakini bahwa 99% RFRM ini bekerja paling baik untuk dataset dari Kvasir. Oleh karena itu, berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa kepastian statistik 95% berdasarkan metode ini memiliki pencarian kesamaan yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik atau setidaknya tidak lebih buruk dibandingkan koefisien kesamaan konvensional. Temuan yang sama ini juga ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Next. Inspeksi visual terhadap rata-rata precision untuk 10 gambar teratas dan 20 gambar teratas yang diambil sangatlah penting, karena ahli di bidang diagnosis dapat melakukan penyelidikan dan bukti serupa, yang juga memungkinkan perbandingan dilakukan pada metode pengambilan yang berbeda. Gambar di atas juga menunjukkan 10 sampel yang diambil dari kelas sekum normal dan juga kelas polip colitis ulcerativa garis Z normal. Di kedua kelas di atas, 9 dari 10 gambar berhasil diambil seperti yang sudah ditunjukkan. Next. Next. Oh, udah. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa nilai presisi rata-rata pada 10 teratas dan 20 teratas untuk semua base coefficient dan metode yang diusulkan. Dalam tabel tersebut terlihat jelas bahwa metode tersebut berhasil mengungguli semua base coefficient. Next. Next lagi. Dan yang terakhir, di ini tabel ini menunjukkan dengan pengujian konkordasi Kendall-Wee dengan pendekatan yang lebih kuantitatif mungkin dapat dilakukan. Tes ini dikembangkan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara beberapa rangkaian peringkat dari kumpulan objek yang sama. Kelas gambar dianggap sebagai juri atau judge dalam konteks sekarang. Dan tingkat ingatan dari berbagai metode yang diambil dianggap sebagai objek. Ukuran pengujiannya adalah nilai koefisien Kendall yang berkisar antara 0, yaitu tidak ada kesesuaian antara serangkaian peringkat, hingga 1, yaitu kesesuaian penuh. Dan tingkat signifikansi yang terkait menunjukkan apakah nilai koefisien ini dapat terjadi secara kebetulan. Jika nilainya signifikan, maka peringkat keseluruhan item yang dinilai dapat diberikan. Jika tidak, maka sebaliknya. Dan hasil analisis Kendall untuk 100 teratas, 200 teratas, 300, dan bahkan 400 dirangkum dalam tabel di atas yang mengidentifikasi peringkat untuk berbagai metode pengambilan. Dan hasil peringkat yang didapatkan yaitu dari RFRM, terus Bray, Cityblock, Jakarta, Euclidean, Cosin, Index of Association, Canberra, dan Chebyshev. Next. Dan yang terakhir ini bagian konklusi.
Konklusinya adalah perkembangan metode IR yang baru ini menggunakan teknik pemungutan suara yang berdasarkan dengan kelompok ukuran kesamaan. Kelompok fitur warna dan tekstur diekstraksi menggunakan metode ekstraksi fitur terkenal berdasarkan momen warna dan fitur tekstur GLCM. Untuk mengukur kesamaan, 8 koefisien kesamaan umum digunakan sebagai dasar kesamaan. Pengalaman dengan kumpulan data citra medis Kvasir yang sederhana dapat meningkatkan efektivitas pengambilan citra medis terkait. Untuk upaya metode ini di masa mendatang, metode pemungutan suara berbobot dapat dipertimbangkan daripada memperlakukan ke-8 ukuran kesamaan dengan bobot yang sama. Berbobot atau teknik lain dapat digunakan untuk memberikan skor yang lebih banyak atau memilih koefisien yang lebih efektif berdasarkan gambar yang diambil untuk proses pencarian yang lebih cepat. Next. Dan ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk sebagai bahan presentasi dari presentasi kali ini, yaitu ada Ahmed A. dengan judul buku Implementing Advanced Feedback for Content-Based Medical Image Retrieval, dan ada buatan dari Yang Lee X dengan judul Recent Development of Content-Based Image Retrieval. Saya akan kembalikan kepada Agis nih. Baik, cukup sekian dari penjelasan dari kami. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.